Pagi ini saya dengan Pendeta Abraham. 3 hari kami menjelang 3 malam ya. Betul. Di Universitas Kristen Satyawacana, ruangan Fakultas Psikologi. Kita bukan mau belajar tentang psikosomatik, bukan. Hari ini kita cuma wawancara tentang kegiatan PST yang sudah 3 hari ini. Hari pertama, hari kedua kami menyusun pelaporan PK 2425, terus kita nyusun PK 2526, walaupun ada komisi-komisi tertentu atau departemen itu belum menyelesaikan ya, ada yang ditunggu ya. Jam ini masih ditunggu ya. Masih ditunggu sampai jam berapa? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Ya. Bagaimana PST kali ini kita lihat? Pak John dan kita semua, PST kita kali ini sangat strategis. Karena kita ada di KUPPG terakhir dari 20 tahun yang kedua. 20 tahun yang Ya. kedua? Ya, dan berarti maaf, saya potong, ya. Sudah 40 tahun berarti? Ya. Ya 20 tahun dari Betul. 2021. Dari 86, 2006, kemudian 2006, 2026. 6. Ya. 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Oke. Jadi PST sekarang ini bukan sekedar bicara soal program, tapi juga visi ke depan. Untuk apakah 20 tahun, apakah 5 tahun, yang pasti ada banyak shifting ya di dalam masyarakat kita yang harus kita akomodir. Apakah masih bisa 20 tahun ke depan lagi? Karena terlalu lama waktunya. Sedangkan ini terus terjadi perubahan-perubahan yang harus diperbarui. Betul. Kalau 20 tahun Betul. terlalu lama. Menurut Pendeta gimana? Memang ya? ada wacana untuk yang PKUPPG Iya. itu dipersingkat, Dipersingkat ya. belajar dari kondisi kahar gitu ya. Namun kita juga melihat bahwa bersyukur GPIP sejak 86 diberikan katakanlah hikmat gitu untuk melihat 20 tahun ke depan. Diberikan itu. Ya, artinya kalau kita lihat nih Pak John, kita punya SBU, teks-teksnya itu kan kita sudah bicara berapa waktu sebelumnya kan? Iya. Hari ini dibaca ternyata cocok. Cocok ya, Ya, cocok. kan gitu kan? Cocok, iya. Kan gitu kan? Banyak, iya. Artinya ya maaf karena kita percaya di pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi beberapa diskusi kita secara mendalam mengatakan nggak apa-apa kalau kita mau pakai 20 tahun. Toh tata gereja kita yang terakhir itu sudah mengakomodir kalau ada kondisi-kondisi kahar yang memang membuat kita harus segera mengambil strategi yang lebih cepat gitu. Lebih cepat. Jadi tidak ada yang harus kita terus Nunggu. 5 tahun Ya, begitu alergi atau apa ya, enggak ya. ya, Atau betul. diputuskan di PSD semuanya atau di PSR nanti. Nanti di PSR. Di Tapi PSR. sudah ada ancang-ancangnya Sudah ada, kan. betul. Penyaran dasranim apa Betul, semua betul. di panitia materi ya. Betul. Hingga kita tidak membahas tentang itu di sini ya. Di sini nggak? Ya. Tapi ada pemanasan. Ada. Ada pemanasan. Ada, Ada betul, pemanasan betul. tapi nggak apa-apa lah. Betul. Mungkin karena ignorance ketidaktahuan mereka mungkin Ya, ya. ya. Jadi mohon dimaafin aja. Ya. Jadi banyak yang harus dirubah. Ya. Ya. GBB ke depan banyak yang harus dirubah atau bagaimana? Lebih tepatnya lebih kepada perelevansian. Oh, Artinya kalau perubahan itu kan bicaranya berarti ada sesuatu yang lama dan baru. Padahal kita nggak boleh ahistoris. Kita harus hormati founding fathers kita kan. Itu bagus banget. Loh iya kan? Iya. Kita jangan Iya. jangan bilang bahwa kita paling digital. Iya. Kita bisa sampai di sini karena ada orang tua kita. Amin. Iya kan? Iya. GPIB ada di sini karena ada tahun 48, ada GPI sebelumnya. Iya. Nah itu harus kita jaga. Kesinambungan harus kita jaga Iya. supaya apa? Supaya kita tahu nih kita punya visinya kemana gitu. Ada Jadi, bahasa yang paling bagus, maaf saya potong. Historis loh. Iya. Iya. Sekarang kan Artinya, kan begitu. artinya generasi yang sekarang milenial ini mau historis atau gimana ya? Ada kecenderungan. Ini kita yang saya termasuk angkatan maaf generasi baby boomer. Iya. Bapak habis itu ya. Setelah itu generasi X. Iya. Kalau historis berarti kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya. Toh, sejarah per Betul. GPIB yang. Kan ada legendanya, lupa sejarah bisa jadi maling kundang. Oh iya. Bisa jadi batu menangis. Batu menangis, Kan iya, toh. iya. Nah, GPIB jangan sampai seperti itu. Oh. Karena kita bisa sampai di sini ada pribadi-pribadi, ada persekutuan yang Tuhan pakai sehingga boleh sampai di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi sekarang? Ya kita harus menyikapinya secara bijak, jangan ketinggalan dengan situasi seperti ini. Tapi juga kita harus lihat nih visi yang Tuhan titip buat gereja ini gitu. Oh begitu ya. Ya. Oh. Nah, yang Bagus godaan kita itu, Pak John, sekarang ini semua ya termasuk dalam gereja, kita mau melakukan atau membuat produk yang marketable. Yang penting diterima pasar. Sampai akhirnya cabut akar. Nah, itu kan bahaya.
Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Tapi kita harus belajar dari beberapa gereja-gereja yang konvensional gitu ya. Ketika misalnya waktu saya ke Korea itu, ketika lagi ramai Paul Yonggi-cho, gereja Presbyterian di sana mereka tetap tenang, tetap jaga kesinambungan sejarah dan seterusnya, pergumulan teologi dan seterusnya. Toh sekarang kita bisa lihat gerakan-gerakan yang seperti Paul Yonggi-cho sudah memudar, gereja itu tetap ada gitu. Nah, GPIB sedang berada dalam situasi itu. Jadi harus berakar, bertumbuh dan bertumbuh. Itu terus ya. Betul. Jangan sampai jadi bonsai. Atau gimana? Iya, jangan sampai jadi bonsai. Ya, dan jangan sampai jadi kering juga. Jadi kering. Ya, kita harus tetap terbuka, dinamis kayak Pak John dengan seperti ini kan. Ini salah satu tuntutan era digital. Era digital. Ya. Tapi kontennya kita harus jaga. Konten harus jaga. Supaya mencerahkan. Iya, konten kita harus jaga. Konten ini mencerahkan istilahnya, menambah pengetahuan kita dengan wawancara gini banyak yang kita dapat. Ya, kembali ke PSR. Saya minta maaf, salah satu calon ketum PSR Makassar. Iya, bersedia? Pak John, itu pertanyaan selalu ditanyakan. Saya harus selalu tanyakan. Dan kalau kita tidak memperkenalkan diri, orang tidak tahu. Ya. Tidak memperkenalkan diri, tidak akan disayang. Ya. Iya, dan tak kenal maka tak sayang. Makanya saya harus memperkenalkan diri semua orang. Ya. Semua orang, tidak satupun. Supaya siapa yang bisa berkarya di sana untuk membawa tadi PGPB ke depan. Silakan. Dan jawabannya itu bersedia. Kenapa bersedia? Karena saya ingat waktu proses vikariat, ketika seleksi vikariat, ketika ujian vikariat, waktu itu Majelis Sinode yang mendampingi saya dengan mentor Pak Pendeta Site dan Pak Menko, lalu yang meneguhkan dari Majelis Sinode itu Pak Pendeta Wungan. Pertanyaan itu dan saya jawab dengan iya dengan segenap hatiku. Istri saya yang juga pendeta bilang begini, ya dengan segenap hatiku itu harus diterjemahkan luas. Termasuk juga seperti pertanyaan tadi, bersedia nggak untuk nanti di 2 Oktober? Bersedia, bukan karena saya mampu loh, tapi karena Tuhan berkenan. Itu, karena Tuhan berkenan. Saya berapa kali, karena Tuhan, jika Tuhan berkenan, beliau akan duduk di sana. Ya, dengan cara-cara yang memang on the track. Iya, betul. Iya, itu kan cara-cara on the track. Karena Tuhan mau pakai Pak Pendeta Berat untuk duduk jadi ketum, bisa aja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kan? Iya, siapapun dia. Tidak, bukan cuma pendeta, siapapun bisa duduk. Yang penting memenuhi syarat. Ada persyaratan kan? Ada panitia apa sebelumnya? Kredensi. Ya, Pak Wian, panitia kredensi akan semua meneliti kelengkapan berkas Anda, berkas Bapak Ibu sekalian yang mau jadi ketum dan yang lain-lain. Akan ada 11 yang terbaru. Saya mau bilang gini Pak Jan. Iya, silakan. Pernah di satu jemaat naik kendaraan dinasnya itu mobil carry. Iya. Terus ada jemaat bilang gini, wah Pak Pendeta kok naik mobil carry katanya. Iya. Kan udah begini, saya bilang bukan soal mobilnya, tapi siapa yang di dalam mobil itu. Maksud saya bukan soal fungsi jabatannya Pak. Kalau kita orientasi jabatan itu kuasa, tapi soal karyanya. Kan kita baik pendeta jemaat, ketua jemaat ataupun fungsionaris Majelis Sinode, kita bersyukur kita masuk dalam pekerjaan misi Allah ini. Benar, bersyukur untuk mengerjakan pekerjaan misi Allah. Misi Allah, misi Tuhan, keadilan dan salur. Jadi apakah di mobil carry atau Rolls Royce, kalau yang di dalamnya nggak benar, sama-sama nggak benar. Iya kan? Mau di harga yang murah, mau harga yang mahal, tergantung siapa yang di dalamnya. Betul. Kualitasnya bukan masalah kuantitasnya, bukan masalah harga. Otaknya yang ada diisi. Ini yang diisi. Kognitifnya, afektifnya, isi semua supaya bisa membawa GPG ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Ada pesannya untuk kita ketemu nanti di PSR. Ini akan benar-benar ini. Ini istilahnya pemilu GPG. Maaf. Yang pertama kita bersyukur Tuhan berkenan nanti di Oktober kita akan bersama-sama melaksanakan persidangan Sinode Raya yang ke-22. Kita di Covid sempat dengan cara hybrid. Nah, di Oktober nanti kita bisa bertemu kembali. Dan yang menjadi penting adalah bahwa persidangan Sinode Raya itu kita menggumuli panggilan pemutusan kita di Indonesia. Pak John, GPIB dengan kemurahan Tuhan kita menjadi gereja yang dipercayakan luar biasa di 26 provinsi. Dari 30 sekian provinsi. 26%, 25 mukul. Iya, artinya ada 2/3 wilayah Indonesia. Iya. Jadi kalau ada apa-apa di Indonesia, GPIB bikin apa tuh? Kan gitu kan? Selalu bertanya kan? Iya kan? Iya.
kalau Indonesia mau sejahtera, adil dan sebagainya, salah satunya Tuhan titip lewat GPIB. Visi itu harus kita tanamkan. Visi GPIB. Jadi apakah di Sabang, di Mataram, di Nunukan, di Pospelke segala macam, setiap pribadi GPIB yang Tuhan titipkan misi Allah ini, mari kita sama-sama bangun gereja ini untuk jadi berkat untuk Indonesia. Amin. Jadi bagaimana visi GPIB menjadi gereja yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Semoga, semoga kita damai selalu. Tuhan memberkati. Selamat. Selamat.